Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, kali ini saya ditemani dengan Bang Insan atau kita lebih kerapnya manggilnya Bang Iin ya, Bang ya. Ayo. Nah, jadi beliau adalah graphic design dan juga bertanggung jawab mengenai merchandise ya, Bang ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bang In. Halo Bang In, gimana kabarnya? Itu alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah baik Sehat ya. sejahtera. Alhamdulillah, Masya Allah. Insyaallah. Nah, Bang, kan abang udah lama nih menggeluti bidang desain grafis. Nah, dalam bidang ini tentunya apakah perlu nih keahlian khusus atau mungkin saya harus punya seni, minat dan bakat dari kecil untuk bisa terjun ke bidang ini? Sebenarnya sih dibilang perlu, perlu nggak perlu. Perlu Oh, nggak perlu. gimana Agak tuh perlu nggak balik perlu lagi tuh? ke orangnya masing-masing. Oke, Nah, kalau saya pribadi itu perlu, perlu banget. oke, Nah, kalau saya pribadi itu perlu banget karena apa? Eh, butuh sense of design. Nah, kalau di teman-teman tuh nyebutnya sense of design. oke, Nah, gimana sense of design itu berkaitan dengan ngolah bentuk, ngolah warna, ngolah semua hal atau elemen dalam desain tuh yang buat mereka tuh jadi satu kesatuan yang baru, jadi satu kesatuan oke. unity. Nah, itu kalau saya tuh perlu sebuah apa skillnya juga, skill set juga selain Hmm, memahami komposisi warna, terus segala hal yang berbagai dengan bentuk atau shape. Nah, kita juga harus ngerti dengan ini nih, dengan apa aplikasinya. oke. Nah, kan banyak tuh aplikasi tuh macam-macam. Nah, kalau saya sendiri tuh pakai CorelDRAW sama Photoshop. Oh, Nah, dua aplikasi itu yang iya, ada digunakan. teman-teman yang pakai Figma, ada teman-teman yang pakai atau ada yang pakai Inkscape juga yang open source itu Iya, gratis, nggak ada berbayar. Nah, kayak oke. gitu. Oke, jadi keren banget sih. Jadi memang harus perlu keahlian khusus ya Bang ya dalam mencoba bidang ini ya Perlu, tentunya. I think perlu. Oke. Terus boleh diceritain nggak Bang, awal mula Abang bisa tertarik sama di bidang ini? Itu mulai dari kapan dan belajarnya seperti apa? Sebenarnya itu dari kecil sih, dari kecil tuh suka gambar. Nah, Memang anak seni ternyata oh teman-teman ya. enggak juga sih, enggak harus anak seni, enggak. Karena orang yang suka gambar kan rata-rata anak seni nih Bang. Iya sih. Yang bisa ngelukis, ngegambar, atau banyak yang gambar apa itu anime-anime Mm, gitu-gitu nggak sih? mm. Wah, saya cuma tahu anime nih. Saya nggak Sebenarnya tahu bahasanya itu. sebenarnya dulu tuh kalau waktu kecil tuh lebih suka gambar mobil, gambar mobil sama gambar robot. Gambar orang tuh malah apa jarang gitu karena kan waktu kecil itu hype-nya anime itu belum belum se apa belum se hype kayak sekarang kan, jadi tuh nggak tahu tuh Oke. tahunnya kartun. Itu tahun berapaan, Bang? Boleh di-spill nggak? Mungkin kelas 2 atau 3 SD kalau nggak Itu salah. tahun berapa? Tahun berapa ya? Sembilan, masih 99 atau Iya dong, 2000-an? 2000-an kayaknya, 2000-an dua awal ribu ya? tiga atau 2004 kayak gitu. Oke. Nah, berawal dari suka-suka gambar gitu terus ditanya tuh sama bibi. Bibi nanya kalau gede mau jadi apa sih namanya. Oke. Jawaban anak pada umumnya kan ya polisi, dokter. Iya, iya, Kalau saya iya, waktu iya. itu jawab arsitektur karena kerjanya gambar ya, kerjanya gambar. Tapi nama arsitektur itu, Bang, sepertinya kurang lumrah banget, Bang, Sama anak-anak didengar ya. sama anak-anak. Karena pasti kan orang polisi, dokter ya seperti Abang sebutin. Polisi, dokter, tentara Iya, betul, betul, gitu betul, kan. betul. Cuman karena di tetangga itu ada seorang arsitektur. Nah, saya itu pernah Oke. ngeliat. Jadi kan waktu kecil tuh posisi rumah tuh deket sama surau. Nah, ayah tuh pengurus surau. Nah, Oke. di surau waktu lagi rapat tuh bapak-bapak tuh nunjukin sebuah skema pembangunan surau situ. Nah, dari situ tuh saya suka ngeliat tuh, ih bagus ya gambarnya Iya. rapi, terus Penasaran. balance seimbang Iya. gitu. Nah, mulai dari situ tuh mulai coba-coba gambar niru. Oke. Gambar yang paling saya suka tuh lah gambar mobil kayak gitu. Mobil, Hmm, robot. hmm, Wah, kirain bakalan tertarik sama otomotif ya. Tapi Kalau kalau sekarang otomotif tertarik nggak sih, Bang? tarik, bukan yang expert atau kayak gimana gitu kan. Tapi untuk apa namanya secara visual lihat otomotif ataupun robot dan lain sebagainya itu Suka, oh, termasuk suka. suka ya. Dari kecil karena suka ngeliat gambar terus coba gambar. Nah, di lama banget waktunya itu Mm, ketemu di kuliah, iya, dipertemuin sama yang namanya desain grafis. Nah, waktu itu tuh lagi rame-ramenya dakwah visual, dakwah visual. dakwah lewat gambar. Jadi itu ada Oke. teman-teman komunitas di Solo, namanya tuh Muslim Designer Community. Kalau mungkin teman-teman tahu Muslim Designer Community, nah itu tuh bikin chapter di Pontianak. Nah, Oh, mulai tuh gabung di situ tuh, gabung itu di semester berapa?
Itu semesternya saya lupa, tapi saya ingat tuh gabung 2013 kalau nggak salah. Berarti mungkin 2013 2014. masih awal-awal mungkin ya. Masih awal-awal Oke. terbentuknya Jadi udah tertarik sama desain grafis tuh awal mulanya dari dari kuliah, kuliah teman-teman. dan ada komunitasnya juga ya kayak gitu. Padahal waktu SMA kan udah ada pelajaran komputer ya, Mhm. udah ada ujian pakai Photoshop kan. Iya. Nah itu masih nggak ngerti banget tuh makainya kayak gimana. Oke. Nah justru pas di kuliahnya ketemu tuh sama hal yang berkaitan dengan desain grafis, terus karena ketemu sama komunitasnya, nah kita tuh kan kayak gitu kan. Iya. Kalau kita mau belajar tuh, kalau secara otodidak kita ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi, yang sama, yang hobinya Iya, sama. betul, Akhirnya betul. di situ belajar, dikenalin sama aplikasi, dan entah kenapa saya itu milihnya tuh CorelDRAW gitu. Oke. Entah karena kebetulan atau kenapa nggak tahu juga. Akhirnya sampai sekarang malah pakai CorelDRAW. Iya, soalnya kebanyakan orang pakai Photoshop nggak Photoshop sih? ya. Iya, Kalau di Photoshop. desain grafis tuh orang pada kenal tukang desain ya. Hmm. Jago Photoshop dong. Padahal nggak cuma Photoshop, banyak. Iya, banyak banget aplikasi Banyak. lainnya ya. Mm. Tapi tentunya dalam satu aplikasi aja ya Bang ya untuk ngedesain dan lain sebagainya itu kan pastinya kita harus memahami kan fitur-fiturnya gitu. Iya. Karena untuk mempelajari fitur aja lumayan ini kan memakan waktu. Karena kayak kita mengaplikasikan yang editing video aja deh, itu kan aplikasinya juga fitur-fitur dari aplikasinya juga banyak ya. Tools Toolsnya juga itu. banyak. Iya sih. Terus ini apa sih tren maksud saya mohon maaf tren desain grafis masa kini yang mungkin abang gunakan untuk saat-saat ini. Kalau sekarang itu sebenarnya kita tuh tren desain grafis tuh. Ini kalau boleh jujur-jujuran dan agak belak-belakan ya. Iya. Tren desain grafis tuh kalah sama tren sosial media. Nah jadi itu Maksudnya ya. gimana tuh? Jadi apa yang lagi viral, apa yang lagi hype di sosial media tuh, desain grafis selalu ngikut. Walaupun di tiap-tiap akhir tahun atau di tiap-tiap awal tahun, para master desainer tuh udah ngasih tahu bahwa nanti di tahun sekian trennya bakal kayak gini, bakal kayak gini. Udah dikasih gambaran, Ya spill ya. udah dikasih gambaran, udah di spill. Nah, Oke. tapi sayangnya desain grafis itu adalah lebih suka ngikutin tren yang lagi rame di sosial media. Nah, jadi kadang untuk menyesuaikan itu dia gagal dengan tren desain yang lagi apa yang dibutuhin di tahun itu. Akhirnya menyesuaikan dengan sosial media. Berarti yang mana yang viral gitu ya. Berarti disesuaikan dengan kata-katanya juga. Writing. Oke. Itu sih. Writingnya. Terus kan dalam abang udah coba untuk mendesain dan lain sebagainya macam, psikologi warna tuh penting nggak Bang? Penting. Itu gimana nentuinnya? Saya pribadi tuh suka warna merah. Kenapa warna merah? Karena merah tuh semangat. Terus ini pengertian pribadi lah ya. Iya. Tapi kalau di dalam psikologi warna kan merah itu adalah tegas, berani kan. Iya. Nah saya juga tuh ngambil filosofi warnanya tuh merah tuh tegas, berani. Terus walaupun sebenarnya tuh merah tuh adalah warna yang sangat nggak stabil dan kadang merusak mata gitu kan. Iya, tapi itu saya suka warna merah. Terlalu cerah kan? Iya, terlalu cerah banget. Terus banyak dipakai partai-partai yang aduh. Janganlah ya. Tetot. Janganlah ya. Pokoknya tuh saya suka aja warna merah. Nah, Iya. untuk psikologi warna penting atau enggaknya penting. Karena misalnya warna nggak cocok di pandangan audiens atau di pandangan customer, nah itu kan tentu berpengaruh ke marketingnya, berpengaruh kepada konversi ke berlangganannya atau enggak. Nah itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya di bisnis kuliner, nah mereka sering banget tuh pakai warna merah karena warna merah tuh menyolok, merah yang nggak nyakitin warna ya. Iya. merah yang eye catching gitu. Iya. Nah, mereka sering banget tuh pakai warna merah kayak McD, KFC atau ya brand-brand yang lain tuh sering pakai warna merah. Karena memang itu ya sangat-sangat berguna banget ya warna. Untuk institusi pendidikan sendiri juga seringnya pakai warna biru atau enggak hijau karena melambangkan edukasi, terus trust, kepercayaan. Wow. Gitu. Berarti sangat penting banget ya kita memahami psikologi warna ya, terutama dalam bidang yang sedang abang geluti. Iya. Toh nyarinya juga nggak susah, kita tinggal googling kan. Iya. Misalnya ada klien mau bikin logo, dia butuh logo yang saya mau logonya yang mengandung nilai AIU, ya udah tinggal googling aja butuhnya warna apa kayak gitu. Oke, wow. Keren sih teman-teman. Terus untuk desain grafis ini sendiri, ini pertanyaan apa ya? Saya penasaran banget sih, karena untuk desain ini apakah
bisa menjadi ladang utama kita untuk berkehidupan gitu Bang. Tentunya karena kan bisa dibilang ini jadi apa ya, jadi membuka kan adanya desain grafis itu tentunya membuka ladang pekerjaan baru. Hanya saja apakah ini bisa menjadi apa ya, ladang utamanya lah seperti itu. Menurut Abang gimana? Seharusnya bisa, Bisa. seharusnya bisa. Hmm. Cuman ada beberapa faktor yang bikin itu nggak bisa. Apa tuh? Kelemahannya apa nih kok untuk desain grafis itu sendiri? Kayak belum ada sebuah kesepakatan atau sebuah nilai atau norma sosial yang menganggap bahwa desain grafis itu adalah sebuah profesi. Masih dianggap sebagai hal yang lu kan cuma gambar gitu, lu kan cuma desain gitu, kenapa Oh, harus bayar? Nah itu salah satu problemnya tuh. oke. Ya, terus pokoknya masalahnya tuh bias banget. Nah dari si desainer sendiri itu kadang mereka perang harga gitu, jatuh-jatuhin harga. Ah, ini Nah, asik nih bahasannya makin asik nih. Itu nah, gimana itu gimana tuh tuh? itu fenomena yang buat saya itu, waduh gimana sih teman-teman desainer tuh pengen desainnya dihargain, tapi ketika Iya. ada klien dia rebutan gitu kayak ikan, jatuh-jatuhin harga. Nah di Aduh, situ sayang tuh banget. itu yang jadi dilematis tuh, karena kan soal itu tuh adalah soal pengalaman ya. Iya, Nah iya. jadi seandainya kita ngerasa nih desain kita tuh udah cukup loh di harga segini, nah kita Oke. nggak boleh tuh sebenarnya nurunin harga, nggak boleh tuh sebenarnya nurunin harga, karena itu tuh bakal ngejatuhin desainer yang lain, Iya, iya. terus bakal bikin orang-orang tuh bakal nganggap, makin beranggapan bahwa lo desain tuh murah ya. Sangat menyepelekan jadinya Iya, pekerjaan sangat tersebut. menyepelekan. Iya sih. Seharusnya kan daripada menurunkan harga, lebih baik kan saling beradu kualitas desain nggak sih? Nambahin value kayak Nambah value iya. efisien. Dan harga ya standar-standar aja lah gitu. Mm-mm. Tidak perlu diturunkan. Harga tuh yang masuk sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau misalnya fenomenanya seperti itu akan sulit juga bersaing di dunia Industri kreatif perdesainan. bisa. Nah, karena apa ya, tantangannya ya para mungkin beberapa oknum ya, Mm-mm. kita tidak menyebut semuanya, bahwasanya malah jadi perang harga. Mm-mm. Harusnya kan Harga. asiknya sportifnya kan kita perang value Ya, kan. betul. Tepat tuh. Iya Dan sih. yang harus dipahami itu adalah desainer itu sendiri adalah profesi. Nah, di KBBI Oke. itu, di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba cari. KBBI itu artinya apa sih? Nah, di situ tuh menyangkut adalah sebuah pekerjaan yang bla 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 gitulah. Dan yang Oke. namanya pekerjaan itu tuh harus dibayar, Iya. harus dibayar. Nah, terus gimana nih dengan teman-teman yang misalnya pasti ada dong, pastinya saya rasa semua desain grafis ini mengalami ini. Iya, Teman-teman yang minta gratis. didesainkan. Iya. Sebenarnya tuh balik lagi ke desainnya, ke desainernya, gimana dia apa nge-branding dirinya, terus gimana dia menghadapi klien, menghadapi customer, menghadapi exploiter. Saya itu ada sebutan buat orang-orang yang apa, dulu tuh apa, saya itu sering tuh diminta desain sama orang kan. Iya, Janjinya di awal dia mau bayar, oke. nah tapi makin kesini dia malah ghosting, bilang Aduh, tuh. bilang. Karena di situ saya belum ngerti gimana alur yang benar supaya bayarannya itu dapat. Nah, harusnya tuh file jadinya atau handover file itu jangan kita kasih dulu. Iya. Kita hold dulu, tahan, baru kita minta bayaran. Nah, baru kita lepasin tuh Oh, filenya. gitu. Itu satu satu di antara beberapa strategi yang saya pakai. Nah, saya Oke. nyebutnya exploiter ya karena perlakuan mereka itu seperti itu. Oke. Mereka mengeksploitasi profesi desainer. Waduh. Nah, biasanya itu apa ya? Karena saya juga di luar desain grafis sebagai seorang relawan. Nah, Iya. kadang tuh profesi saya sebagai graphic designer tuh diminta sebagai hal yang harus direlawanin. Waduh. Berat Padahal kan tuh. itu berbeda ya, Nah, Bang ya. jadi desainer tuh harus ngasih pos-pos atau batas-batas yang jelas. Iya, iya. Nah, profesi kalian sebagai desainer itu wajib sebagai penghasilan untuk menghidupi kalian dan sama keluarga. Iya, Nah, betul. kalau mau direlawankan, jangan profesinya, tapi Iya. hal yang lain, bisa tenaga, bisa uang, bisa bisa ya yang pokoknya yang jangan yang bagian dari kalian adalah mencari nafkah. Aduh, Kayak iya gitu. sih, betul banget sih itu. Mm-mm. Wow. Ih, tapi ada nggak sih kalau teman-teman yang kayak minta harga teman gitu itu abang menanggapinya juga gimana menghadapi teman Kalau seperti untuk itu? yang first time mungkin saya layanin, Tetap tetap dilayani, like-nya, tapi tetap kasih harga teman berarti. tetap kasih harga teman. Nah, definisi harga teman tuh sekarang udah harus diluruskan.
Harga temen tuh bukan lagi harganya diturunin. Iya, Sebagai teman lu tuh harusnya ngedukung usaha temen lu. Ya lu bayar lebih gitu. iya. Bayar Misalnya, lebih. misal satu desain 500.000, seharusnya Iya. 550 kan, 600 misalnya kayak gitu ya. Harusnya gitu. Jangan lagi tuh harga temen tuh malah merendahkan temennya. Iya sih, betul Salah juga cuy, sih. salah cuy ya. Harga temen tuh harusnya yang nggak merendahin temen lu, tapi naikin Nah, harganya. itu baru definisi teman ya. Itu Yes, kalau yang di bawah berarti apa namanya? itu sahabat. Oh, itu malah sahabat ya. Jadi itu Sa- kemarin ada baca, ada ngeliat eh reelsnya Bang Panji. Nah, dia Oke. bahas soal harga teman juga. Jadi dia ngasih penjelasan harga teman tuh harusnya lu ngasih harga yang lebih buat teman lu, bukan malah ngajakin harga. Yes, iya sih. Itu benar-benar wah iya benar. Iya. Tapi itu definisinya betul betul banget sih. Kalau Toh dari sini. kalau kita tegas dengan harga kita ke teman tuh nggak akan merusak temanan kita kok. Iya betul. Tetap akan dengan syarat kita ngasih hasil yang maksimal, harganya sesuai. Oke. Nah, kayak gitu. Masalahnya Paham kan sih. kita tuh kalau nggak nurunin harga atau nggak ngasih gratis, kita nggak enakan kan. Iya betul Nah, betul betul. problem desainer tuh ya itu nggak enakan. Iya sih. Saya termasuk orang yang nggak enakan. Iya iya. Padahal orang yang nggak enakan tuh kadang nggak enak dirinya tuh bahaya dirinya sendiri. Iya betul. Kalau sekali aja dia nggak enakan, seterusnya dia bakal gitu ya. Iya. Nah, nggak akan terbentuk tuh branding dirinya tuh Mm, bakal terus di brand sama orang. Oh, si itu murah tuh. Oke. Si kemarin gue sama dia, beli aja sama dia murah, bisa balik Iya. teman. Nah, sulit kan? Betul sulit banget sih. Tapi kalau memang udah membahas temen ya, misalnya soal apa ya, soal yang tadi kita bahas, Iya. soal apa minta harga teman, pekerjaan dan sebagainya. Terus kalau soal uang juga begitu. Misalnya kayak kita dia minjem uang atau sebagainya, terkadang tuh demi tidak ada hubungan yang rusak gara-gara perkara uang, perkara kerjaan dan lain sebagainya, kita lebih milih untuk menolak Ngalah. dulu gak sih? Akhirnya kita ngalah kan. Iya, akhirnya kita kayak Mm-mm. ya udahlah. Cuman sekarang kalau seandainya kita udah tahu nih, kita udah punya tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab sama keluarga, berarti itu kurang-kurangin lah mengalah, kurang-kurangin lah ngalah. Ujung-ujungnya kita juga yang sakit sendiri. Karena ya mencari nafkah tuh wajib gitu. Mm-mm. Toh kalau kalian jatuhin harga, yang jadi korban bukan kalian doang, desainer lain juga bakal Iya, terdampak. iya sih betul Iya, banget. bakal. Jadi kita memang harus apa ya, berani untuk tegas menolak Tegas. lah, Kalau menolak. dia nggak mau, ya udah berarti rezeki kita bukan di dia, rezeki dia bukan di kita. Iya, wah, itu Bakal betul tergantung banget sih. itu. Nah, Bang In sendiri ada punya ini nggak saran, saran lah terutama ya untuk mungkin teman-teman kita yang tertarik sama dunia desain. Saran. Ya, saran. Saran kah, Yo, pesan buat kah? kamu yang tertarik sama dunia desain, sebenarnya tuh apa ya? Saya agak males sih nyampein ini, karena tuh belum expert banget. Oke. Desainer di Pontianak tuh yang expert tuh banyak banget, banyak banget. Ada yang udah berkancah di luar negeri. Wah, Jadi tuh kliennya tuh orang-orang West dan orang-orang Barat. iya, iya. Nah, dia dapat ordernya itu dari platform-platform. Salah Mhm. satunya tuh 99 Design. Iya. Nah, ada tuh mentor saya, dia tuh ya dia nggak kerja, pure nge-freelance. Pure nge-freelance desain, kerjaannya itu cuman ikut kontes, menerima orderan dari klien luar negeri. Nah, harusnya tuh mereka sih ngasih tips ini. Tapi mohon izin ya para suhu, mohon izin. Tips buat kalian yang mau berkarya atau berdikari di dunia desain itu adalah pertama konsisten. Apapun profesi yang mau kalian tekuni termasuk desain itu adalah konsisten. Atau kalau dalam bahasa Arabnya kan istiqomah ya. Istiqomah. Iya, istiqomah kan konsisten terus kayak gitu kan. Terus kalau udah konsisten, sukain dulu tuh sama dunia desain. Nah, kalau udah setelah suka nanti kalian akan penasaran terus belajar. Gimana sih cara nungguin penasaran tuh? Nah, cara nungguin penasaran tuh sering-sering buka sosial media, liatin apa desain-desain dari para orang-orang yang udah konsisten, yang udah ngupload, yang udah banyak portofolio sama kliennya. Nah, nanti kalian bakal bakal tertarik atau interest sama, oh ternyata ngedesain tuh bisa sebagus ini. Desain sebagus itu ternyata dibayar. Nah, kalau udah muncul rasa untuk tertarik itu, barulah kalian coba pelajarin aplikasi apa nih yang mau jadi ujung tombak kalian. Aplikasi apa nih yang bakal kalian pakai untuk berkelana di dunia desain. Nah, nanti cobaannya bakal datang tuh. Cobaan yang malas lah, cobaan yang nggak tahu lah ini tuh pakai aplikasinya kayak gimana. Padahal zaman sekarang tuh udah nggak ada masalah.
Iya, tentang kebingungan. Kalian tinggal tanya aja Google atau kalian tanya aja ke komunitas. iya, Bang, ini kayak gimana sih makainya? Ini kayak gimana sih makainya? Tutorial tuh lengkap. iya, betul, betul. Padahal dulu itu orang cari tutorial harus di buku loh, harus bayar, Iya, harus beli lagi. harus beli Iya, ya. betul, 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 betul. Dulu waktu ke Gramet tuh sering tuh ngeliat orang anak-anak tuh pada nyandar di buku komputer kan, Iya, dia iya, nyari tutorial. Padahal sekarang udah lebih mudah guys, udah iya, bisa buka YouTube aja. betul. Ada artikel juga dan lain Mm. sebagainya ya. Kalau kalian di situ udah nyerah, berarti rezeki kalian bukan di desain. Tapi Iya, kalau iya. seandainya kalian di situ terus belajar aplikasinya, terus penasaran, terus ngolah desain, nggak nyerah, terus berusaha nge-branding diri, terus Iya. berusaha ngasah skill, nah di situ insya Allah rezeki kalian tuh. Wow, keren, keren, keren. Terus kan tadi abang bilang tuh bahwasanya jangan sampai kita harus konsisten ya kan, terus jangan sampai males juga dan lain sebagainya. Apa nih motivasi atau cara abang lah untuk menjaga semangat itu biar tetap terus membara? Kalau di awal-awal kenal dunia desain dan ngedesain tuh motivasinya adalah karena tadi saya bilang pernah gabung di MDC ya, Iya. Design Community. Jadi tuh dari ketua MDC itu ada ngasih kita task tugas pekanan. Jadi setiap pekan tuh harus ada ngupload karya. Oke. Jadi harus ada ngupload karya. Terserah diapresiasi atau enggak. Jadi kita tuh karena waktu itu visinya adalah dakwah tanpa ceramah. Karena dakwah tidak hanya ceramah, dia dakwah visual. Iya. Nah, jadi kita harus bikin desain setiap minggu terus diupload. Oke. Nah, problemnya adalah kita masih nggak pede sama desain kita tuh. Iya. Nah, dan dari situlah saya belajar untuk masa bodoh amat. Jadi itu saya belajar aja, bikin aja desain, upload aja gitu. Oke. Nah, pasti ini ketika saya tahu hasilnya, oh ini kalau diupload bakal banyak yang mencaci makin, bakal banyak kritik nih. Tapi itu kan baru ini ya pikiran kita aja ya awalnya. Jadi di dunia desainer tuh sangat kompleks guys. Jadi kalian tuh harus kebal mental juga. Apalagi yang awal-awal. Jadi kalian harus berani ngupload. Berani upload ya. Berani Oke. upload. Nah, nggak pedulilah diapresiasi dibayar atau enggak. Terus kalau udah berani upload, nanti tuh kalian algoritma kehidupan kalian tuh bakal dipertemukan dengan pembelajaran tentang desain. Nanti ada aja tuh di FYP kalian tuh model-model desain yang wah ini bagus banget ya, wah ini bagus banget ya, gue mau bikin kayak inilah. Iya. Nah, kalau kalian udah muncul tuh timbul rasa kayak gitu tuh, gue mau bikin kayak ini, kalian akan buka aplikasi, kalian akan ngerjain caranya, kalian akan cari tahu tutorialnya. Ketika kalian nggak tahu, kalian akan cari YouTube gimana cara bikinnya. Wow, sampai segitunya pasti. Segitunya. Wow. Apalagi kalau kalian udah punya tanggungan nih, udah punya keluarga, udah punya atau yang struggle nih, yang jagain orang tua. Nah, terus entah bagaimana caranya ketimpa ke dunia desain. Nah, kalian wajib tuh ngasah skill kalian. Iya. Jadi memang skill, bahkan Bang Inbu sampai sekarang tetap mengasah skill ya tentunya. Tetap. Mau selama apapun kita tetap belajar. Iya. Belajar terus pastinya. Nah, tinggal dari kalian nanti bakal ketemu tuh motivasi yang paling pamungkas saat ini sebagai seorang desainer itu apa. Oke. Kalau saya sekarang sih ya penghidupan. Iya. Itu apa ya, words apa ya bahasanya tuh benar-benar itu yang utamanya ya tentunya. Maisiyah ya kalau bahasa Arabnya. Pokoknya. Selain itu juga ada apresiasi. Jadi misalnya ketika kita udah ngedesain, terus kita upload, terus ada yang nge-like, keren bro, ajarin dong pun. Nah, itu tuh kita senang tuh, bikin motivasi. Iya, betul. Bukan tanpa maksud untuk menyombongkan diri. Iya. Jadi itu kan kita tuh menginspirasi orang untuk berkarya juga, buat berani upload juga. Iya, betul. Kadang ditemuin sebuah fenomena, si desain tuh langsung kena mental. Ketika dia ngupload, terus banyak yang kritik, ya dia ngedon. Udah habis itu kayaknya gue nggak di dunia desain lah. Nah, jadi kita nggak boleh kayak gitu ya, Bang ya. Nggak bisa gitu ya. Apapun, mau desainer, mau videografer, dia harus kuat mental. Harus kuat mental. Iya. Tuh catat teman-teman, harus kuat mental. Jadi harus berani juga ya tentunya. Oke, ngomongin desainer tadi. Kalau boleh tahu apa sih keseharian Bang In? Soalnya kerja dong di Koroa. Iya, maksud saya selain daripada kerja di Koroa, saya tahu ada kerja full time di Koroa. Kerja di Koroa, kerja di Hotama. Iya. Itu apa kesehariannya apa selain di Koroa? Sabtu minggunya kan nggak full time di Koroa. Ngapain Anda? Kalau di luar sih saya suka outdoor, terus suka kegiatan outdoor, suka traveling, suka olahraga tuh badminton, volley, terus nonton. Banyak banget. Nonton anime kayak nonton film kayak apa kayak. Baca kurang tuh baca.
Berarti outdoor traveling. Terus saya sering lihat nih Instagram abang itu ini apa namanya, sering banget tuh pergi-pergi keluar. Oh iya iya iya. Nah itu kegiatan relawan gitu ya. Iya itu barang relawan. Oke, Jadi nah boleh diceritain nggak tuh? boleh nyebut brand ya? Boleh boleh aja, Boleh kan? boleh boleh. Jadi tuh saya tuh sekalian tergabung di teman-teman relawan rumah zakat. Rumah zakat tuh yang teman-teman mungkin udah banyak tahu, lembaga amil zakat internasional yang berpusat di Bandung, dan mereka tuh punya relawannya. Oke. Nah, jadi sejak 2015 tuh saya gabung di relawannya. Mm-mm. Saya gabung di relawannya karena dulu kan cuma anak kuliahan, nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan apa. Mm-mm. Jadi tuh di situ terus tuh berkegiatan. Iya iya iya. Waktu di semester terakhir juga banyak banget kegiatan di kerelawanan. Mm-mm. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang tuh masih belum ada niat buat pas stop aja lah, Oke. stop aja deh gitu. Kayaknya tuh keluar dari keseharian yang kita udah kerja, Mm-mm. terus kerja pulang ketemu teman-teman di kantor. Nah, ada suatu hal yang harus kita lakuin di luar, yang itu ya beda lah. Kalau di sini kan kita full indoor ya. Iya. Nah, kalau di luar kan kita outdoor, terus Mm-mm. ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama jalan ke daerah yang belum kita telusurin. Nah, itu Iya. tuh ada apa? Ya, seru aja gitu. Iya, kesenangan tersendiri ya Iya, jadinya. kesana sendiri aja Betul betul gitu betul. kan. Terus di sana apalagi kalau kita bagiin apa gitu. Mm-mm. Senang aja ngeliat orang tuh nerima dengan wah makasih ya bang gitu. Iya iya iya. Intinya tuh sebenarnya kita ke sana bukan kita yang ngebahagiain mereka, tapi mereka kok yang bahagiain kita gitu. Waduh, kok Sebenarnya itu sih kayak feel-nya gitu. terasa juga rasanya. Terasa juga Mau rasanya. gabung boleh, nanti kita ada oprek. Waduh, waduh, waduh. Insya Allah ya. Coba ya. Semoga bisa bergabung. Jadi, inspirasi awal abang mau ikut relawannya apa? Karena kan ya volunteer, relawan kan pastinya Beda ya. bukan suatu pekerjaan yang memang benar-benar Anda digaji Iya atau lain iya. sebagainya. Benar-benar ya relawan ya harus rela gitu. Sebenarnya tuh balik ke ini sih backgroundnya dulu. Saya tuh dulu gabung, sebenarnya udah lama mau gabung, tapi baru bisa bergabung benar-benar di 2015. Kalau Iya. ditarik mundur tuh jauh banget. Waktu itu tuh saya dengar berita tentang ini pembajakan kapal Navi Marmara oleh tentara Israel. Nah, saya lupa tuh tahun berapa, tapi Iya, waktu itu iya. saya ingat saya masih SMA tuh. Iya, iya, iya. Nah, disitulah pertama kali saya mengenal isu Palestina. Oke. Saya lupa sih tahun berapa, tapi seingat saya masih SMA atau SMP kayak gitu. Nah, disitulah saya tuh mulai ngedalamin situasi di Palestina. Iya. Nah, dari insiden Mafi Marmara tuh saya mulai cari tahu ini ada apa di Mafi Marmara. Oh, ternyata tentara Israel memboikot, menghalangi kapal Mafi Marmara yang Mm-mm. ngebawa logistik kemanusiaan untuk Palestina. Nah, di Mafi Marmara tuh ada siapa? Ternyata di situ ada orang-orang Indonesia yang tergabung dalam Mercy. Oke. Mercy itu Medical Emergency and Rescue Community. Itu bentukannya Dr. Jose Rizal kalau nggak salah waktu itu. Oke. Nah, di situ saya cari tahu tuh apa? Nggak tahu kenapa jiwa merasa ada hal yang nggak beres, ada hal yang nggak adil tuh muncul gitu. Iya. Gimana sih gabung ke Mercy nih? Bayangin anak SMA, anak ingusan SMA yang sekolah aja belum selesai. Iya, 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 iya. Sekolah aja belum selesai, cobaan hidup belum tahu, mau gabung ke Mercy, mau gabung ke apa lembaga kemanusiaan yang ngurusin manusia lain kan. Jadi situ mau gabung gimana ya supaya bisa gabung, supaya bisa ikut kegiatan kayak ini. Di situ belum mengenal istilah relawan. Iya. Nah, udah berlalu lama setelah lulus SMA dipertemukan lagi dengan situasi yang berkaitan dengan Palestina. Oke. Waktu itu Masjid Mujahidin belum jadi. Mm-mm. Waktu itu Masjid Mujahidin belum jadi. Terus ada Pak Ipo Santosa, tahu kan? Penulis buku 7 Keajaiban Rezeki. Oke. Nah, dia datang, dia ngasih motivasi. Terus setelah seminar motivasinya tuh dia dan jalanin kotak amal untuk Palestina Iya. by ACT. Waktu itu ACT masih ada, Oke, oke. by aksi cepat tanggap. Nah, di situ saya ngeliat, wah ada orang ACT nih yang yang apa concern buat Palestina. Mm-mm. Gimana ya mau gabung? Padahal waktu itu ACT belum ada di Pontianak Iya. cabangnya. Iya, iya, Masih iya. juga nggak dapet nih celahnya gimana. Iya, iya, iya. Nah, barulah pada 2015 tuh saya buka-buka scroll-scroll Facebook. 2015 itu di semester berapa gitu. Pokoknya semester yang udah nggak banyak mata kuliahnya. Mm-mm. Karena aja scroll, buka Facebook, buka sosmed, ketemu suatu flyer tentang open recruitment relawan rumah zakat. Oke. Nah, di situ saya cari tahu profilnya rumah zakat ini apa gitu.
makin dalam saya nge-scroll, oh ternyata ternyata ini lembaga amil zakat. Terus ini relawannya adalah divisi yang khusus untuk bergerak ke bidang kemanusiaan. Iya. Oh ya udahlah, kayaknya bolehlah di sini. Terus saya scroll lagi lebih dalam, oh ada juga bagian untuk ke Palestinanya. Oke. Bukan relawannya sih, maksudnya kalau di sana kan udah ada relawannya sendiri. Iya, iya. Oh, at least walaupun saya nggak ke Palestina, kayak teman-teman Mercy, kayak teman-teman ACT, Iya. saya bisa berguna yang secara nggak langsung tuh ada gunanya untuk Palestina. Iya. Barulah bergabung ke relawan rumah zakat, entah bisa lewat galak dana kayak buat Palestina. Iya. Akhirnya ya keterusan sampai di sini, ya setiap ada kegiatan tuh saya insya Allah selalu ikut. Oke, wow. Berarti dari tahun 2015 sampai saat ini masih ya tetap di sana. Masih. Dan entah kenapa tuh selalu aja kesempatan saya tuh bisa ikut gitu. Padahal kan udah kerja, Iya. udah 5 hari sepekan di kantor, harus standby, tapi tuh ada aja gitu momen yang saya tuh, loh kok bisa ikut, harusnya nggak bisa gitu. Iya, 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 iya. Ya, mungkin karena ya udah melekat di situ, jadi tuh ada aja jalan. Selalu ada jalan ya bang ya. Jadi jarang lah istilahnya saya nggak bisa nih ikut kegiatan kayak gitu. Dan saya itu termasuk orang yang oke, ayo kita bisa. Hari ini saya libur, misalnya hari Jumat nih kegiatan, Iya, oke saya izin remote. Nah, ikut tuh yang itu. Atau di hari Kamisnya saya rapel kerjaan. Wah, seloyal itu ya, Masya Allah. Jadi saya Tapi tetap loyal ke Quran juga ya. Pak Azwan. Jangan salah sangka ya Pak Azwan. Oke, jadi dari tahun 2015 sampai 2024 itu berarti sekitar 9 tahunan ya? 9 Jalan 9 tahun ya? 9 tahun. Dalam ikut program relawan ini Iya. tentunya. Terus ada nggak bang dari 9 tahun abang berjalan ini? Pastinya udah sejauh mana nih kegiatan tersebut memengaruhi sudut pandang abang terhadap dunia? Jadi satu hal yang saya dapat dari pembelajaran di relawan tuh adalah ini khususnya di rumah sakit ya. Iya. Dulu tuh Pak CEO tuh pernah bilang ada satu visinya tuh sederhana, membuat Rasulullah tersenyum. Tapi misinya tuh banyak. Salah satunya tuh adalah mempersiapkan umat Islam yang kuat menghadapi akhir zaman. Nah, mempersiapkan umat yang kuat menghadapi akhir zaman. Nah, jadi tuh relawan tuh akan sangat berkontribusi ketika akhir zaman tuh tiba. Di bagian mananya? Di akhir zaman tuh banyak bencana, cuy. Banyak gempa, ya kan sesuai hadis kan? Banyak gempa. Nah, di situ tuh relawan bakal banyak turun tangan. Iya. Seperti sekarang nih, Pontianak, Kalimantan Barat lagi banjir nih. Nah, teman-teman udah pada turun nih. Saya aja enggak. Saya aja enggak turun, mereka udah pada turun. Nah, dari situlah tuh saya mulai berpikir, mau nggak mau orang tuh bakal jadi relawan kok sebenarnya. Dia mendaftarkan, dia ikut oprek atau enggak, dia bakal jadi relawan nanti di akhir zaman. Nah, ketika Mutia nih terus lagi jalan, terus ngelihat ada nenek-nenek, Iya. ya lagi susah kan, mau kemana nih, saya anterin ya gini. Nah, itu udah jadi relawan. Nah, ketika hal kecil itu udah bisa jadi relawan gitu. Relawan yang secara harfiah sebutan ya, bukan secara konstitusi, bukan secara lembaga, bukan secara komunitas. Ketika kita jalan, terus ada batu di jalan, kita ngebuanginnya. Kata Rasulullah kan, kalau ada batu, terus ada orang buang, berarti kan udah memudahkan urusan umat Islam kan. Nah, itu udah jadi relawan. Hal kecil seperti itu ya. Udah disebut relawan. Rasulullah tuh mungkin bisa disebut relawan. Bagaimana nggak relawan gitu? Harga semua hidupnya tuh direlakan untuk Islam. Itu udah bukan relawan lagi bang. Iya. Pahlawan itu. Iya, pahlawan. Nah, mungkin ada levelnya kali ya. Udah relawan ke pahlawan gitu. Iya. Masya Allah. Oke, dalam menjalankan apa ya upaya kemanusiaan ini tentunya kan, karena namanya relawan rumah zakat ini kan banyak banget tuh nolongin ya sampai ke Palestina bahkan kan, jangankanlah di sekitar di Indonesia, baik dalam gempa ataupun banjir, sampai ke Palestina bahkan kan. Nah, apa sih kalau dari Bang In, pengalaman Bang In sendiri lah ya, apa tuh tantangan terbesarnya dalam selama berkegiatan? Iya. Tantangan terbesar yang saya hadapin, dan mungkin ini juga jadi cobaan buat teman-teman relawan yang lain itu adalah memilih prioritas, skala prioritas. Nah, jadi kalau di relawan tuh amanah tuh nggak dibagi jadi amanah yang sulit atau amanah yang gampang.
Gak dibagi jadi amanah yang sulit dan yang Nggak gampang. dibagi jadi amanah yang sulit atau amanah yang gampang. Jadi Jadi gimana? amanah tuh dibagi di amanah yang seru sama yang nggak seru. Seru dan gak seru. Iya. Jadi ketika ada amanah itu sulit Iya. tapi seru, mereka bakal nyerbu ke sana tuh. Misalnya nih 2018 ya, tsunami Palu Donggala ya. Iya. Kalau nggak salah 2019 ya. Nah itu kan amanah yang berat tuh, Sulit itu. sulit kan, Lumayan, berat tuh. lumayan. Iya, iya. Tapi kalau teman-teman relawan tuh adalah suatu hal yang seru. Itu adalah medan juang mereka gitu. Masya Allah. Iya, karena nolong orang terus berada di suatu situasi yang susah dan menyenangkan orang itu adalah suatu kesenangan sendiri gitu. Nah, Balik-balik lagi yang tadi abang bilang ya, hmm, ngebantu orang bukannya kita yang ngebahagiain, tapi kita mereka yang yang bahagia. kita yang terbahagiakan. Iya. Nah, di situ bakal terjadi pemilihan prioritas. Oke. Nah, ketika ada amanah yang itu tuh ringan tapi nggak seru, Iya. biasanya bakal ditinggalin. Apa itu contohnya? Contohnya adalah mengurus internal lembaga atau internal relawan. Nah, padahal tuh 2000 ya waktu Donggala itu tuh saya ditawari sama komandan markas pusat, Bang, tanggal sekian berangkat ya ke Palu Donggala. Kita masih butuh tim buat logistik buat evakuasi kan. Oke. Saya jawab, oh nggak bisa Pak, soalnya di sini saya kerja sama saya harus jaga markas sebagai komandan relawan. Oke. Nah padahal tuh ya gila cuy, ke Palu Donggala lu orang itu kan seru banget. Gua nggak Iya, pernah iya. ke Sulawesi. Iya, betul, 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 Ini betul. kapan lagi sih gua ke Sulawesi kan? Iya. Gak malu waktu itu ya. Tapi dengan polosnya gitu, saya jawab, nggak bisa dan saya di sini ada kerjaan, saya di sini harus ngurusin rumah tangga relawan. Mungkin teman-teman yang lain pastinya bisa. Kenapa saya nolak? Karena pernah baca suatu insight dari sekolah relawan punyanya Bang Bayu Gautama. Jadi itu hal yang nggak dibutuhin oleh pengungsi itu ada 3 hal. Oke. Baju bekas, makanan instan, sama diri kita. Saya bertanya, kenapa diri kita jadi nggak dibutuhin? Karena kalau kita terlalu over jumlah, terlalu over quantity di sana, justru banyak yang nganggur, justru banyak yang nggak kerja, justru banyak yang cuman BNN bagian menengok atau ya cuman ngabisin stok buat tim di sana. Iya. Karena saya yakin orang-orang pasti rebutan lah untuk ke sana. Iya, betul, betul, betul. Orang-orang pasti rebutan kok, teman-teman relawan yang lain pasti banyak yang mau ke sana. Nah, dan saya yakin tuh ya udahlah, si ini aja yang bagi. Iya. Sini aja yang bagi Pak. Saya harus jaga rumah tangganya relawan. Kenapa? Karena kalau saya pergi nggak ada yang jalanin program di sini. Iya. Jujur bukan saya ngindarin buat ke Palu Donggala karena takut bayar atau apa enggak. Izin udah didapat. Iya. Terus saya juga bisa aja ninggalin kan, berangkat aja gitu kan. Nah, terus juga karena saya mikirnya tadi, oh iya sih, saya mikirnya kepada skala prioritas. Iya. Amanah yang dalam masuk adalah sebagai komandan relawan, menjaga relawan. Kalau ini belum selesai, saya belum bisa beralih ke amanah yang lain. Oke. Kan kayak gitu ya, di ayatnya kan kayak gitu ya. Al-Insyirah juga ya kalau nggak salah. Aduh, gimana? Iya, maka bergegaslah kamu setelah menyelesaikan amanah yang lain. Wah, Masya Allah. Faiza Faltafan stop ya. Aduh, saya masih kurang ini. Karena itu yang saya pegang sih. Oke. Waktu diamanahin sebagai komandan relawan itu yang saya pegang. Ketika ada amanah yang masuk, selesain dulu yang itu. Jangan kita lari kemana. Kalau kita lari kemana, amanah ini nggak selesai. Jatuhnya kita hianat sama amanah itu. Walaupun kita pergi untuk hal yang lebih urgent. Kenapa kita nggak pergi ke hal yang lebih urgent? Orang-orang yang amanahnya sudah selesai pasti udah bisa ke sana. Biar aman sih. Biar aman keamanan itu. Karena bakal ditagih tuh. Iya sih betul. Karena kalau udah kita dikasih amanah tersebut memang harus dikerjakan dengan maksimal sih harusnya. Selain amanah itu dibagi dari hal yang seru dan gak seru, dia juga dibagi pada 3 hal. Apalagi itu? Urgensinya itu dibedakan menjadi 2. Pertama timing, kedua urgensitas. Oke. Ya, timing tadi sesuai dengan Al-Insyirah. Yang datang duluan itu yang dulu kita selesai. Yang kedua adalah urgensitas. Ketika amanah itu sangat urgent, nah kita bisa beralih ke situ. Contohnya lagi jalanin program nih, karena udah masuk duluan kan. Iya. Tapi tiba-tiba rumah orang tua terbakar. Akhirnya urgent banget tuh. Iya. Nah, baru bisa kita tinggalin.
Oke, berarti kalau memang benar-benar ada urgensi sesuatu hal yang benar-benar Iya, uzur banget lah kayak gitu iya ya. betul. Dan itu memang cuman kita satu-satunya yang bisa, ya udah itu kita berangkat Hmm. lepasin. Kalau kasus kasus Waldo Bala kemarin kan ya banyak tuh yang bakal ke sana, Iya, betul betul betul. dan orang yang skill setnya lebih lengkap juga pasti udah pantas buat ke sana. Iya. Boleh nggak diceritain pengalaman pengalaman Bang In selama menjadi relawan yang paling membekas, entah perjalanan kemana dan ceritanya bagaimana? Mungkin boleh cerita secara singkat. Sebenarnya sepanjang saya di relawan itu adalah pengalaman yang bagus sih. Iya, tapi Karena kan itu pasti ada satu momen yang ada membekas banget kan. Entah kita kunjungan ke mana gitu, ketemu si ini, si ada itu gitu. waktu itu mungkin ini yang paling saya ingat lah ya, dan Mm. paling membekas tuh waktu itu ada ekspedisi ke pedalaman tapi pesisirnya Kalimantan Barat. Oke. Nah jadi itu perjalanannya tuh Dari Pontianak berapa jam? dari Pontianak hampir 12 jam, Itu nyebrang lagi ya berarti. jalur darat dan jalur air. Jadi Oke. itu harus jalur darat dulu, terus nyebrang, terus setelah nyebrang jalur darat lagi nyusurin kampung pedalaman. Setelah Iya, kampung pedalaman kita nitip motor ke rumah orang kampung, iya. habis itu jalan kaki. Waktu itu kita jalan kaki dari jam 4, terus nyampe ke kampungnya itu jam 8 malam, Dari jam 4 sampai jam 8. Wah, itu berarti jalan berapa kaki, kilometer itu? nggak tahu. Terus bawa apa, bawa logistik buat kegiatan di warga sana. Dengan membawa logistik berjalan kaki Iya cuy, terus jadi 4 4 5 6 7 8 berarti sekitar 4 jaman ya. 4 jam, dan itu tuh melalui jalan galian. Jadi itu belum ada jalur penghubung sebenarnya, belum ada Iya. jalur darat, tapi udah dibuat sama warga sana melalui jalan galian tadi. Jadi galian Oke. sana tuh jadi jalan. Udah sampai udah sampai di poin pantainya tuh, Iya, iya. kita masih harus jalan lagi tuh. Di waktu itu hujan, gelap, Iya. benar-benar pantai yang belum dikenal sih. Kalau teman-teman yang explorer Kalbar tuh tahu pantai Nibung atau desa Nibung, nah, mungkin mereka Mhm. tahu tuh. Nah itu tuh dulu kita ke sana, desa Nibung. Oke. Wah. Hujan-hujanan, terus udah capek, terus kelihatan tuh emosi teman-teman tuh. Iya, iya sih. Pastinya karena bawa logistik, Iya, terus ditambah malam lagi. Mungkin kalau dari gelap pagi sampai siang mungkin masih masih lah. lah. Ini kan udah malam banget. Iya, Itu satu dari beberapa sih. iya. Dari Dan beberapa. itu benar-benar momen yang paling berkesan banget lah ya. Bisa. Bisa. Oke, ngomong-ngomong bajunya bagus banget. Iya dong. Wah, boleh spill nggak nih? Iya Itu apa dong. Ini tulisannya tuh? merchandise eksklusif by Koroa. Wah, ya, ini merchandise-nya ya. 2024 tobat ya Wah, kawan. Tobat 2000 apa sih? Tobat ya. Tobat Tobat 2024 2024. ya. Oh ya, masih selalu ada kesempatan. 2024 Gitu jangan deh. akad doang, tobat juga. Oh, tobat juga ya. Jadi jangan akad aja yang dikejar-kejar gitu ya Yes. kan. Yes. Tapi tobatnya juga gitu. Yo, Wow, ini bisa kita beli di mana nih, Bang? bisa dong beli di fitur Koroa, ada fitur merchandise, Oke. atau dari landing page-nya Koroa yang biasa di sharing sama teman-teman customer service. Wow, nih teman-teman kalau tertarik sama bajunya. Ngomong-ngomong ini baju cuma putih doang. Banyak dong, kita ada biru navy, ada black, dan ada lengan panjang juga ya kawan ya. Oke, Banyak jadi juga yang ya. suka sama lengan panjang, cewek ada? Cewek ada. Yos, cewek tuh desainnya Wow. di sini ya. Nah, jadi nggak Wah, sayang terlalu. banget nggak di-spill nih baju ceweknya. Nanti Harusnya aja saya dikasih tuh baju cewek tuh, stay masa? stay tune aja di live TikToknya, nanti ada jualan. Wah, di TikToknya ada ya? Iya. Wow, keren, 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 keren. Hmm. Tapi baru satu aja ini desainnya. Untuk Januari kita ini dulu. Oh, Nah, sabar ya, nunggu ya. Di Februari dan selanjutnya kita bakal rilis produk-produk yang buat kalian beli dong, beli dong. wajib, wajib beli. Karena biar gimana pun pastinya merchandise-merchandise yang dijual sama Kora tentunya untuk dialihkan lagi pengembangan dakwah Yap, ini tentunya. ya, insya Allah. Wow, keren. Berarti ini abang yang desain juga ya? Yes. Wah, iya. Ini loh guys desainnya. Jadi Yes, sayang. jadi kalau misalnya nanti ke depannya ada baju-baju yang lain, ya Iya. itu pasti dari ini orangnya yang desain. Iya, saya pelakunya. Tapi ya ACC dari bos dong. Ya, ACC dari pemangku jabatan Kiadah tertinggi dong. ya. Wow, keren, keren, keren. Jadi Iya. jangan lupa mau pesan langsung ke Koroa ya. Langsung Koroa Langsung di Koroa. fitur merchandise ya. Merchandise ya. Tapi ngomong-ngomong ini merchandise-nya juga ini bisa free Apa tuh? paket langganan juga ya. Iya, kita ada untuk bulan ini ada bundling atau paket langganan. Jadi kalian langganan 6 bulan dapat kaos
Oke. Harganya berapa kok boleh tahu? Marketing tuh yang lebih tahu gitu. Oke. Dia cuma bikin desain aja. Iya, Ini nggak untuk kaos, mesti kalau harga. untuk kaos satuan ya guys ya, ini Iya. 130.000. Oke, Ya. kayaknya Yang panjang kayaknya kita nambah 10.000. memang ini supaya teman-teman langsung ke Koro aja, aplikasi Koro Iya sih, lihatnya kan udah langsung. pada install kan? Buka Iya. ya. Harusnya sih subscriber Quora sih rata-rata ya memang ini Iya, udah install Quora. udah auto install Iya, harusnya sih gitu ya. harusnya ya. Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir ya, Bang ya. Wow, terakhir mau buka. Ah. Jangan dong. Belum, 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 Jangan ya. belum. Meskipun itu pasti ya. Iya, iya, Oke, iya. oke. Apa ya? Jadi tentunya yang menjadi apa ya motivasi abang lah dan semangat abang untuk tetap terus bergerak di bidang relawan karena bisa dibilang lumayan loh udah berjalan 8 tahun gitu bisa bergerak di dalam bidang relawan apa yang menjadi semangat dan mungkin bisa diberikan pesan untuk teman-teman kita yang lagi nonton eh, motivasinya lah supaya yang mungkin yang sedang baru masuk mungkin di sebuah komunitas relawan itu bisa tetap terus berkembang dan karena biar gimana pun pasti ada dong kita ketemu relasi, ketemu juga pengalaman-pengalaman yang seru ya pastinya ya Bang ya. Sebenarnya untuk motivasi di relawan tuh ya, kalau saya pribadi sih adalah berpegang pada sebuah hadis sih, sebaik-baik manusia lain bermanfaat bagi manusia lain. Iya betul. Ya bermanfaat bagi manusia lain ya, bukan dimanfaatin. Desainer tuh yang sering dimanfaatin tuh. Betul. Ini balik lagi nih sama pembahasan kita mengenai desain grafis Desainer ya tuh yang sering teman-teman. dimanfaatin tuh. Oke, jadi pastinya balik-balik lagi sama hadis tadi itu ya. Oke, Masya Allah berkala. Bang Iit, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya serta ilmu yang telah diberikan. Ini benar-benar saya sebagai murid ya. Jadi pengen We are sharing here. There's no murid and guru Iya, ya. kita jadi sharing-sharing banget, Bang. Sharing-sharing ya. Iya. Seru banget ini. Saya sampai belibet itu ngomongnya saking semangatnya saya belajar ini dengerin podcast dari Jangan podcast begitu. kali. Kita sharing aja di sini ya. Sama aja sih ya. Kora udah punya ustadz ya. Oh, kok Ustadz kan Quran. Iya. Kemarin tuh sempat udah sama Ustadz Syukron podcast. Iya. Itu bahasin anak muda dan lain sebagainya. Itu seru banget juga sih. Udah nonton belum teman-teman yang gitu? Oke. Bang Iit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Justru saya makasih nih. Ini first time saya diundang podcast. Gila, Quran undang podcast coy. Akhirnya semua podcast ya. Dan beruntunglah karena Quran undang saya, beruntunglah Qurannya. Gak ada beruntungnya saya dong. Baik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.